warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah pengajian menjelang berbuka puasa Masjid Baitul Ma'ruf Gumuk, yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam rahmat Allah, dalam kasih sayang Allah, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, segala hajat baiknya dikabulkan oleh Allah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya salih salihah, menjadi kebanggaan umat dan juga kedua orang tuanya, dan kita semua insya Allah masuk surga terhindar dari azab neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya memasuki materi ya, saya ingin memberikan batasan dulu ya. Ini nanti insya Allah buka puasanya jam berapa ya? 6 ya? Jam 17.55. 17.55 ya, berarti nanti saya ngajinya tidak sampai jam 17.55 ya. Saya upayakan mungkin jam 17.45 itu sudah saya selesaikan. Oke, supaya apa? Saya kepengen kita semua bisa merasakan yang namanya khusyuk dalam bermajelis. Karena walaupun isinya cuman kayak begini, kita manusia yang penuh dosa ini, tapi majelis yang seperti ini adalah majelis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Di mana pada majelis itu ketika orang-orangnya semua mengingat kepada Allah, maka disitulah ada malaikat-malaikat yang menaungi kita dengan melindungi kita semuanya. Jadi saya harapkan nantinya dalam kajian kita ini kita bisa bersikap khusyuk, kalau bisa itu kita tawadhu, menghormati majelis ini dengan tidak banyak bercerita kiri kanan gitu ya. Nah, jadi kita belajar sedikit-sedikit Bu, apalagi ini insya Allah gak lama kok ngajinya, gak sampai 2 jam. Saya juga capek, lapar, haus ya. Jadi gak sampai 2 jam, Jadi insya Allah kita belajar untuk kalau bisa memuliakan majelis, sehingga nanti ilmu yang kita dapatkan pun itu akan barokah untuk kehidupan kita. Dan saya mohon izin nanti kepada mungkin panitianya yang barangkali nanti mau bagi snacknya atau konsumsi, saya mohon izin nanti tunggu sampai saya nutup, baru dibagikan, supaya tidak terpecah konsentrasinya. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf sebelumnya. Saya berharap apa nanti yang kita dapatkan benar-benar menjadi pintu kebaikan bagi kita dan mudahnya kita memasuki surga Allah nantinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan dahulu kita sudah berbicara tentang lantai 1, lantai 2, lantai 3. Masih ingat? Masih ya? Lantai 1-nya aman Bu? Atau masih lebih sering dipakai di bulan ini? Masih lebih aktif ketimbang lantai 3-nya? Bapak bagaimana, aman di rumah Bu? Lantai 1-nya aman? Oh, yang diingat cuma lantainya doang ya. Jadi kita punya yang namanya mesin dalam diri kita, yang itu dia mempengaruhi kita dalam bersikap. Ketika lantai satu kita, yaitu lantai spontan kita yang lebih kuat pengaruhnya, maka kita akan menjadi orang yang apa-apa itu dikomentarin, apa-apa itu langsung direaksi, dengar apa langsung reaksi, lihat apa langsung reaksi gitu ya. Kalau lantai 2 kita yang terlalu dominan, maka kita apa-apa tuh terlalu dirasa. Orang ngomong dikit kita tersinggung, orang ngomong dikit kita udah sedih, orang ngomong dikit kita udah marah gitu ya. Tapi begitu lantai 3 kita upayakan untuk aktif, lantai berpikir kita aktifkan, maka segala sesuatu yang terjadi di sekitaran kita akan bisa membuat kita menjadi orang yang mampu mengontrol diri, mampu mengontrol emosi, mampu mengontrol lisan maupun perbuatan kita. Ada orang yang berbuat gak baik sama kita, lisan kita bisa kita tahan. Sabar lagi puasa gitu ya. Nanti habis puasa gitu.
Jadi lantai 3 kita membantu kita untuk menjadi orang yang bisa mengontrol sikap maupun perkataan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Allah itu sudah memberikan potensi. Kita udah tahu, iya, ngerti, udah kayak kata Bapak tadi, udah paham itu lantainya, yang diingat lantainya gitu kan. Dan paham banget bahwa kita tuh bisa mengontrol ketiga lantai tadi. Lantai 1, lantai 2 kita kontrol, lantai 3 kita perbesar dengan ilmu. Tapi terkadang itu lepas kendali, terkadang itu balik lagi. Apalagi ini saya melihat sekarang kan, ini jamaahnya udah mulai bolong-bolong. Kita udah lebih sibuk di mall, sudah lebih sibuk di toko, sudah lebih sibuk nyari baju baru. Betul? Memang susah diakui Pak kalau untuk hal itu. Ya, tapi itulah yang terjadi. Rasa-rasa hati itu pengen aku tuh khusyuk banget dalam ibadah gitu loh. Apalagi ini sudah 10 hari terakhir, dimana aku itu kalau bisa mengikuti sunnah Nabi. Nabi itu kalau udah 10 terakhir menghususkan dirinya untuk apa? Itikaf di masjid, berdiam diri di masjid, entah itu beribadah, entah itu tidur, entah itu berdiam diri, intinya berdiam diri di dalam masjid. Tapi Masya Allah, di kehidupan zaman sekarang ini betapa sulit atau tidak mudah mengikuti sunnah Nabi. Ada aja alasannya, yang kita udah serius, malam masuk ke masjid, besok pagi udah diminta nganter ke pasar. Nyari apa? Bumbuan arep masak iki lho. Wis arek bodoh ora tuku apa-apa yo ora iso. Yo mangkat, Pak. Wong aku ora iso numpak bek kok piye. Nah. Maka yang laki-lakinya untuk bisa mengikuti sunnah Nabi udah kesulitan, enggak mudah. Karena masih ada kehidupan dunia yang harus diurus juga. Kita kepengennya istiqomah ngikutin sunnah Nabi, istiqomah ngikutin perintah Allah. Tapi betapa tidak mudahnya kita itu. Tapi Bapak Ibu, kalau sudah seperti itu, terkadang ada rasa sedih di dalam diri. Kenapa aku gak bisa jadi manusia yang bertakwa sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran? Aku jadi manusia penuh dosa, bahkan Ramadan pun rasa-rasanya tidak mampu merubahku menjadi manusia yang lebih baik. Ya Allah, gimana dong ini gitu ya. Kadang ada sedikit rasa putus asa. Ya, apalagi kalau yang ibu-ibu, pengen kita sholat lebih lama ya Bu. Pengen kita itu puasa gak marah-marah. Tapi gimana gak marah? Anak udah rewel minta baju baru 5 pasang. Duitnya belum kelihatan hilalnya. Hilal duitnya Pak, belum kelihatan ini. Ya. Oh sudah, alhamdulillah. Nah, ini mestinya ibu yang paling senyum lebar ini yang sudah ini ya. Ya, jadi itu banyak tantangannya Bapak Ibu. Maka sebenarnya Ramadan itu datang bukan untuk mengubah kita menjadi manusia yang langsung jadi bertakwa gitu ya. Ramadan ini adalah bulan latihan. Bulan latihan untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Bagaimana Allah memerintahkan kita berpuasa untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian itu menjadi bertakwa. Artinya apa? Allah tahu manusia ini gak mudah untuk bisa jadi bertakwa, maka puasalah gitu. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah kenapa ketika aku sudah memahami bahwa afahasibatum, ya kan, bahwa hidup itu gak main-main. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun kemarin yang saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Kita udah paham itu, bahkan kita udah baca berulang kali, kita udah tahu kalau hidup ini gak main-main, kalau hidup ini akan dipertanggungjawabkan, kalau kita semua ini nanti akan dikembalikan pada Allah, kita sudah tahu. Tapi ya itu, ketika berhadapan dengan dunia, seolah-olah lenyap ayat tersebut. Kembali kita merasa jadi manusia yang penuh dosa.
Alah ya Allah, nggak bisa kita jadi manusia bertakwa kayaknya. Ya wes lah koyo ngene wae. Akhirnya kembali lagi ke model lama. Meskipun kita sudah tahu lantai 1, lantai 2, lantai 3, tapi karena kita udah ngerasa, ya wes aku koyo ngene arek piye meneh. Maka kita menetapi diri kita seperti itu. Nah, hari ini saya ingin jenengan semua memahami satu hal. Kenapa kita tidak mudah untuk berubah? Walaupun Ramadan itu sudah kita temui berulang kali, berpuluh kali, tapi kita masih tetap menetapi kondisi kita yang lalu-lalu. Satu rahasianya Bapak Ibu, karena kita semua ini memberikan konsep diri dalam diri kita, konsep diri yang keliru. Apa kuwi konsep diri? Jadi rahasianya tuh itu Bapak Ibu. Kenapa kok kita itu tidak mudah berubah? Ini saya akan merubah kaki saya ya. Mohon maaf ini. Lama duduk posisi kayak gitu kram juga, Bu. Ya. Alhamdulillah anak-anak solih udah dateng, Masya Allah. Nah, duduk yang rapi ya nak ya. Oke, jadi rahasianya di situ Bu. Kita membuat diri kita memiliki konsep diri yang keliru. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah cara kita memandang diri kita sendiri. Jenengan pernah nggak ketemu orang yang sering bilangnya kayak gini, arek ngopo, aku pancen koyo ngene, arek ngopo? Dosa-dosa lah, nggak apa-apa, wong aku memang sudah kayak gini, ora iso berubah. Konsep diri itu namanya. Nggih. Aku ra iso nek untuk sholat-sholat kayak begitu, ra iso pancen aku kira ngerti agama kok. Konsep diri. Ra ngerti agama. Itu konsep diri tuh. Akhirnya apa? Kita melakukan bersikap memang seperti orang yang nggak tahu agama. Oh pancen emak itu memang tukang ngomel kok, memang cerewet kok. Maka itulah konsep diri yang kita bentuk. Sepanjang hidup kita menjadi emak, cerewet aja bawaannya, ngomel aja bawaannya. Wong pancen kayak gini kok emak arek piye? Bapak Ibu, saya kasih gambaran paling mudah tentang diri saya sendiri. Dulu sebelum saya mempelajari Islam, saya membawa konsep diri dari Merauke sebagai apa? Saya orang Papua. Orang Papua itu keras. Ngomongnya nggak pakai istilahnya basa-basi. Terserah orang mau tersinggung apa enggak, terserah. Pancen saya orang kayak gini, orang Papua. Gitu. Paham di sini ya? Saya membawa konsep itu dari sana. Maka ketika saya berhadapan dengan orang, saya memang membawa diri seperti itu. Saya orang Papua. Lek ngomong cases orang mau tersinggung terserah. Wong memang orang Papua kayak gini. Gitu loh. Itu konsep diri. Maka ketika saya lebih mengenal Islam dan saya memahami ternyata Islam punya konsep diri yang lebih baik. Mau kamu dari manapun berada, asalnya dari mana, sekeras apapun, tapi begitu kamu mengenal Islam, kamu akan menjadi manusia yang paling lembut kepada sesama. Itu konsep diri. Kita lihat bagaimana Umar sebelum masuk Islam, dia adalah musuh paling nyata bagi sahabat-sahabat muslim. Siapa yang berani macam-macam dengan sesembahan, tak sembelih. Umar tuh. Bahkan dia pernah punya keinginan apa? Membunuh Muhammad. Saking bencinya dengan Islam. Tapi lihat ketika dia sudah masuk Islam, bahkan dia bisa menangis hanya karena seorang janda memasak batu untuk menghibur anak-anaknya. Itu Islam punya konsep diri. Ya. Maka kita ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, kenapa kita sulit berubah? Karena kita punya konsep diri yang keliru. Pancen aku koyo ngene kok arep piye? Tapi kalau kita menjadikan saya adalah hamba Allah, saya adalah orang yang mengerti agama Islam, kita pasti berubah. Dimanapun berada, mau Ramadan gak Ramadan tetap baik. Mau Ramadan gak
Mau Ramadan gak Ramadan, pendengaran, penglihatan semua terjaga. Karena dia menyadari konsep dirinya sebagai seorang mukmin. Orang mukmin itu mereka yang berhati-hati. Mau melakukan apapun mereka berpikir dulu. Itu konsep diri. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Paham ya? Maka ketika jenengan itu ya, kalau dalam psikologi modern tuh suka bilang gini, jangan suka ngelabelin anak-anak nakal. Nanti dia beneran jadi nakal. Itu betul, itu konsep diri itu tuh. Ya, wah pancen biyen ora iso dikandani. Betul Bu, jenengan akhirnya tiap hari apa? Ngomong juga nggak didengerin. Karena anak sudah merasanya konsep diri dia itu anak nakal yang nggak bisa diomongi. Maka itu Islam bilang amsik alaika lisanaka, jaga mulutmu. Orang mukmin yang percaya kepada Allah dan hari akhir, dia akan berkata baik atau diam. Maka ketika jenengan emosi dengan anak, kemarin saya kasih tipsnya diam. Wis, emosi kayak apa? Meneng lah. Karena itu lebih baik diam daripada mengeluarkan kata-kata yang gak baik. Lah bapak juga, kalau bapak-bapak ini kalau bisa juga gitu. Kalau udah ngeliatin ibu diem, jangan terus kepo. Apa sih Bu, kok diem aja dari tadi? Mbak ngomong tau Bu. Padahal ibu ini ada berusaha untuk diem Mbak. Aulia smooth itu tadi gitu kan, daripada berkata yang gak baik. Tapi kadang bapak apa, coba ngomong, ada apa? Aku ini gak salah apa-apa dari tadi. Ibu cuman udah ngomong lah Pak. Takoni kok meneng wae. Di situ terus keluar. Nek udah keluar bapak nyesel, ngopo tak takoni mau kaya. Akhirnya begitu keluar merepet gak berhenti. Itu yang terjadi. Maka kembali Bapak Ibu, betapa pentingnya kita memiliki konsep diri yang benar, yang sehat. Untuk apa? Bisa istiqomah. Itu kunci istiqomah sebenarnya. Karena kita memiliki konsep diri yang jelas. Nah sekarang saya akan membahas. Waktu 10 menit saya pakai untuk membahas 3 ayat yang terkait dengan konsep diri. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini. Karena sebenarnya ayat ini sudah terlalu sering kita dengar, tapi kita nggak paham kalau itu ternyata adalah konsep diri sebagai seorang mukmin. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Wasari'u, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang bertakwa. Wasari'u, Allah menggunakan kata bersegeralah. Allah nggak bilang berjalanlah atau pelan-pelanlah, enggak. Karena apa? Yang namanya kebaikan itu memang harus disegerakan. Konsep diri yang benar, ketika kita merasa belum memiliki konsep diri yang benar, maka segera dirubah. Bersegera, ganti konsep diri itu. Allah katakan bersegeralah engkau kepada ampunan Allah yang dan jannah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang ditujukan atau diperuntukkan orang-orang untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa ini? Panjenengan mau jadi orang-orang bertakwa? Kayaknya nggak mau. Mau jadi orang bertakwa? Apa itu? Jawaban apa itu? Nek memang jenengan mau masuk surga? Mau jadi orang bertakwa? Mau. Orang yang punya konsep diri jelas mau jadi orang bertakwa, jawabnya nggak lemes. Tahu memang lagi puasa Bu, tapi konsep diri kita jelas. Saya mau masuk surga. Kan gitu. Mau masuk surga loh ini, kok ya lemes. Ya, jadi Allah perintahkan itu, bersegeralah, ganti segera konsep dirimu. Jangan pakai konsep diri yang lama, segera ganti dengan yang baru, yang lebih sehat, yang lebih baik. Ya. Untuk siapa?
jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang seperti apa? Ada di ayat berikutnya 134. Okay? Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu adalah mereka yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Perhatikan ini ibu-ibu, bapak-bapak, nggih. Allah pakai kata berinfak, melakukan kebaikan yang berdampak bagi orang lain, waktu sempit maupun waktu lapang. Artinya menjadi seorang yang bertakwa itu nggak lihat kondisi, mau lapang mau sempit tetap bertakwa. Kita juga gitu, mau awal Ramadan, akhir Ramadan, masjid tetap full. Yang terjadinya kayak gitu. Awal Ramadan, full sampai belakang-belakang luber kemana-mana. Begitu akhir Ramadan, maju semuanya. Ini yang terjadi, konsep diri kita belum sehat. Kita hanya merasa bahwa Ramadan itu menyenangkan hanya di awal. Di akhir kita udah kembali sibuk. Sibuk apa? Menyenangkan diri sendiri. Allah sudah bilang berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Gak lihat kondisi. Tetap aja memang takwa, tetap dia infak. Kalau sabar yang nggak pakai lihat kondisi. Oh, kondisi lagi tenang, iso sabar. Giliran kondisi lagi semrawut, nek masih bisa sabar, itu konsep diri yang benar. Tapi kalau semrawut lah ikut-ikutan semrawut, nah itu berarti konsep diri belum kuat. Bapak-bapak bisa bilangnya sabar ke mama. Lagi puasa kok marah-marah wae. Ngomongnya sambil duduk pegang HP nyokrol-nyokrol. Emak di dapur ngurusin jemuran, ngurusin makanan, ngurusin piring, ngurusin macam-macam. Sabar mah ora usah ngomel wae karo anak-anak yo. Butuh healing barang. Gampang kalau lagi nggak ada apa-apa. Bapak-bapak, Ustaz dan Nida kok yuk kita terus yang penuh. Nih mama-mama juga yang kayak gitu, ya. Bapak mungkin kelihatan santai tapi pikirannya tuh penuh, Mak. Aduh, iki wis arek bodoh kok ya urung ketok iki piye iki. Kok belum ada duit? Bapak lebih pusing dari jenengan sebenarnya. Maka disinilah dalam rumah tangga sering jadi ujian itu tuh. Kalau udah urusan ekonomi, biasa jadi ujian di situ. Kesabaran kita diuji dalam waktu sempit maupun waktu lapang. Dalam keadaan seperti Nikita Willy, jenengan bisa jadi ibu-ibu yang sabar biasa sama anak. Dia nggak ngurus cucian, dia cuma ngurus anaknya siji loro. Lah jenengan ngurus jemuran, bolak-balik ngangkat jemur, gitu disuruh sabar. Enak wae ngomong. Udah gitu apa, tiap bulan cuma nompo 1 juta, mikir cicilan, mikir tagihan, itu sabar. Ya memang kayak gitu udah. Apakah tidak bisa? Bisa insya Allah Bu. Saya udah pernah melewatinya. Waduh, jadi jujur saya. Tapi memang iya, asal konsep diri tadi ada. Kita meyakini bahwa dalam waktu sempit Allah uji kita. Waktu lapang pun Allah sedang menguji kita. Disitulah kesabaran kita akan tetap ada. Karena kita yakin segala kondisi ini Allah yang kasih. Gitu ge? Kemudian apa? Orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang yang memaafkan orang lain. Itu orang-orang bertakwa. Dan dilanjutkan di ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini ayat terakhirnya. Konsep diri kita,
Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang melakukan kekejian atau perbuatan keji, atau audzalamu anfusahum, atau menzolimi dirinya sendiri. Di sini Allah katakan seperti itu karena apa, Bu? Fahisha dengan zolamu anfusihim itu beda. Fahisha itu perbuatan keji, dia itu nanti berdampak pada orang lain. Sedangkan zolamu anfusahum itu hanya untuk diri kita sendiri. Perbuatan gak baiknya itu dampaknya cuma untuk diri kita. Tapi kalau fahisha itu orang lain juga kena. Artinya apa? Di sini Allah tahu manusia itu tempatnya dosa, banyak bikin kesalahan. Orang yang bertakwa itu, ya, Allah katakan kadang mereka itu melakukan fahisha ataupun zalamu anfusahum. Tapi apa? Zakarullah. Mereka langsung ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka mohon ampun. Maka orang-orang bertakwa itu adalah mereka yang ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, langsung istighfar, langsung mohon ampun pada Allah, langsung berusaha untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Itu orang bertakwa. Konsep diri kita harus seperti itu. Artinya apa? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita berpikir gini, aku udah penuh dosa, aku udah gak bisa lagi mohon ampun sama Allah. Dosaku udah setinggi gunung, seluas samudra, kayaknya Allah gak bakal ngampuni aku. Jangan pernah punya pikiran kayak gitu. Begitu jenengan melakukan kesalahan, sadar diri, astagfirullah, saya berdosa, ya Allah ampuni aku. Langsung seperti itu. Jenengan jalan, kemudian melihat sesuatu yang tidak cocok dengan pikiran jenengan, dosa tuh, tapi itu zunubihim, dzalamu anfusahum ini, ya, maka segera istighfar, astagfirullahaladzim. Maka itu orang bertakwa itu memang rajin mulutnya untuk zakarullah, ingat Allah, ya, sering-sering istighfar. Dengan istighfar itu kita berharap Allah mengampuni dosa kita. Karena tadi potensi fujur dan takwa, kita manusia tempat dosa, dan Allah nggak menuntut kita jadi manusia sempurna. Kamu boleh bersalah, kamu mungkin melakukan kejahatan, tapi segeralah kembali kepadaku. Mumpung ini sekarang lagi Ramadan, ya, udah detik-detik terakhir berpisah dengan Ramadan, ibu-ibu, bapak-bapak, mari manfaatkan waktu ini, perbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah hapus kesalahan-kesalahan kita, dan Allah bisa menjadikan kita manusia yang istiqomah melakukan kebaikan. Ganti segera konsep diri kita. Saya adalah hamba Allah yang bersegera melakukan kebaikan untuk menghapus dosa-dosaku. Saya adalah hamba Allah yang menginginkan masuk surga. Bapak-bapak besok itu akan jadi pemimpin di surga, ya. Ibu-ibunya jadi bidadari, Bu. Bidadari pemimpin, ya, di sana tuh. Panjenengan itu sekarang tuh dicemburui sama bidadari yang lagi di langit tuh. Dicemburui banget. Cemburunya kenapa? Jenengan ini banyak melakukan dosa. Perempuan bumi itu banyak melakukan dosa. Ning sesok kaya bisa jadi pemimpin di sana, di surga itu loh. Mereka bidadari yang gak pernah melakukan kesalahan tetap jadi pelayan kita. Itu yang bikin jengkel sebenarnya tuh. Kok ya iso? Mereka kok gosip kok, ngomel, kok bisa jadi pemimpin di surga gitu. Maka ayo ganti konsep dirinya, ya. Kita bukan lagi perempuan biasa, ibu-ibu. Kita ini adalah calon pemimpin bidadari di surga kelak. Bidadari nggak ada yang merengut, Bu, senyum, ya. Dengan anak nggak ada bidadari, nggak ada. Ayo neng, ayo. Udah mau maghrib, ayo segera ya. Masya Allah, anak soli, anak pinter, nggak ada itu. Jika ada yang angel tenang, nggak ada. Bidadari nggak ada yang kayak gitu, ya. Nggak ada, ibu-ibu, ya. Jadi ayo kita perbaiki konsep diri kita. Yang bapak-bapak, monggo
Ya, bapak-bapak juga perbaiki konsep dirinya. Saya adalah pemimpin kelak di surga, pemimpin keluarga saya. Ya. Jadi kita semua di sini adalah hamba Allah yang nantinya menginginkan masuk surga, dijauhkan dari siksa neraka. Maka ayo kita pantaskan diri kita untuk bisa mendapatkan gelar itu. Alhamdulillah sudah jam 5.52, lebih 2 menit Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit memberikan semangat perubahan untuk kita, karena berislam itu memang Islam datang untuk merubah kita menjadi lebih baik, ya. Jadi nggak perlu banyak-banyak ikut pengajian kalau nggak ada perubahan. Cukup ikuti dengan intens pengajian yang memang mampu merubah panjenengan menjadi lebih baik. Ya, kita butuh pengajian seperti itu. Tidak usah nampak alim, ya, nggak perlu untuk nampak alim Bapak Ibu. Yang dipentingkan itu adalah apa? Konsep diri kita udah benar. Maka kalau konsep diri itu sudah benar, insya Allah nggak perlu kelihatan alim, itu sudah alim duluan. Ya, Allah tidak memaksa kita untuk menjadi manusia sempurna, tapi bersegera kembali ketika melakukan kesalahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Jenengan semua mungkin sudah lelah menghadapi kehidupan yang terlalu banyak dramanya, tapi percayalah, Allah sedang mempersiapkan surga untuk panjenengan yang betul-betul ingin kembali kepadanya dalam keadaan takwa. Itu saja dari saya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfirukum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.